Di awal film kita diperlihatkan dengan sekumpulan anak remaja yang bernama Raya, Dito, Vega, Randy, dan Jesse, di mana mereka semua sedang dibuat kebingungan untuk mencari konten agar video yang dihasilkan mendapat banyak viewers. Di tengah-tengah kebingungan mereka, tiba-tiba Raya memiliki sebuah rencana untuk pergi ke sebuah hutan yang bernama Alaspati, di mana Alaspati tersebut merupakan hutan keramat yang memiliki kawasan area pemakaman yang tidak biasa dari pemakaman pada umumnya. Setelah melakukan perbincangan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke hutan tersebut. Saat dalam perjalanan, mereka semua menyempatkan untuk makan di sebuah warung, yang lalu di mana pada saat itu, Dito menanyakan tentang hutan Alaspati, yang lalu ibu warung itu menjawab bahwasannya hutan Alaspati mempunyai area pemakaman misterius, di mana hal itu dikarenakan, menurut berita yang beredar, jika para mayat yang ada di sana itu merupakan mayat yang mengalami siksaan. Tidak lama setelah itu, mereka semua pun segera bergegas melanjutkan perjalanan menuju Alaspati. Saat setibanya di sana, terlihat mereka pun begitu berbahagia, namun dikarenakan perjalanan mereka yang begitu sulit, sehingga membuat mereka mengharuskan naik perahu dan memanjat tebing untuk ingin menuju tempat pemakaman tersebut. Sesampainya mereka di tengah hutan, Dito pun mulai menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk merekam tentang semua hal yang ada di sana. Sedangkan itu Randy yang sedang merekam situasi sekitar, tanpa disengaja ia melihat sebuah penampakan menyeramkan. Namun Randy menghiraukannya dan segera bergegas untuk pergi. Singkat cerita, saat di tengah-tengah perjalanan, Randy kembali melihat sebuah penampakan seorang wanita, yang dimana pada saat itu, mereka semua pun dibuat ketakutan. Akan tetapi Raya mencoba untuk memberanikan diri, dengan menghampiri sosok wanita misterius itu. Dengan perlahan Raya dan Jesse pun mendekatinya, namun ternyata sosok wanita itu merupakan Vega yang sedang menyamar untuk menakuti teman-temannya. Namun di saat bersamaan, Dito yang pada saat itu tengah merekam, tanpa disengaja ia mendengar suara teriakan gemuruh dari alat yang dipegangnya. Segera ia dan Raya pun mencoba menghampiri asal suara tersebut, dan saat setibanya di sana, tanpa disangka mereka menemukan sebuah area pemakaman yang berada di tengah hutan Alaspati. Saat mereka tengah mengecek situasi sekitar area tersebut, dengan disengaja Raya mengambil kalung dari salah satu mayat yang ada di sana. Bahkan Randy juga menyempatkan membuat video dengan berselfie bareng dengan salah satu mayat yang ada di sana. Yang lalu mereka semua membujuk kepada Jesse untuk membuat video dengan naik di atas pondasi bambu tersebut. Dan alangkah terkejutnya mereka, di mana tiba-tiba pondasi bambu itu roboh sehingga membuat Jesse tertusuk sebuah bambu yang mengakibatkannya tewas. Baiklah teman-teman semua. Saat sesampainya di rumah, mereka semua pun termenung dikarenakan seakan tak percaya dengan peristiwa yang menimpa kepada temannya yaitu Jesse. Tiba di keesokan harinya, Raya yang sedang mengikuti pembelajaran, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sosok menyeramkan. Raya yang dibuat gelisah pun, ia segera meninggalkan kelas. Saat berada di salah satu kantin, datang teman Jesse yang dimana ia mengatakan kepada Raya jika orang tua Jesse tengah mencari keberadaan Jesse yang sudah 2 hari menghilang. Bahkan teman Jesse juga mendesak kepada Raya jika dirinya akan melaporkan Raya dan teman-temannya kepada dekan di kampus. Sedangkan itu Randy yang sedang menunggu teman-temannya, muncul sosok menyeramkan di depannya yang membuat Randy ketakutan. Tiba di hari berikutnya, Raya mendapatkan telepon dari ibu Jesse, yang dimana ibu Jesse mengatakan kepada Raya soal keberadaan anaknya tersebut. Namun Raya berbohong, dan ia mengatakan jika dirinya tidak tahu keberadaan Jesse sebenarnya. Saat setibanya di dalam kelas, Raya mendapatkan notif tentang video mereka yang berada di Alaspati telah terupload. Dito yang dibuat kebingungan pun, lalu datanglah Randy yang berteriak meminta kepada mereka untuk menemui dirinya di luar kelas. Akan tetapi di saat Raya membuka pintu, seketika dirinya sudah berada di Alaspati dan mendapati sosok Jesse yang masih berada di sana. Raya yang melihat kejadian itu pun segera lari, namun tiba-tiba ia tersadarkan oleh kedua temannya. Setelah Raya tersadar, Randy meminta kepada Dito dan Raya untuk berdiskusi mencari jalan keluar dari permasalahan yang menimpa kepada mereka. Namun di saat bersamaan, datanglah teman Jesse yang mengatakan jika mereka semua dipanggil untuk menghadap dekan. Saat setibanya di sana, dekan pun mengatakan kepada Raya, Dito dan Randy
bahwasanya orang tua Jessie akan melaporkan hilangnya Jessie kepada kepolisian. Namun dekan mendesak kepada mereka agar untuk berterus terang supaya masalah hilangnya Jessie bisa cepat terselesaikan. Akan tetapi Raya dan yang lainnya masih belum mau berterus terang tentang peristiwa yang menimpa kepada temannya itu. Singkat cerita, Raya mencoba mendatangi ke kediaman Vega dikarenakan ia merasa khawatir tentang kawannya itu yang sudah tak terlihat setelah peristiwa yang terjadi di Alaspati. Tidak lama setelah pintu terbuka, Raya melihat sosok Vega seperti orang ketakutan, yang lalu Vega mengatakan jika ada sosok menyeramkan yang menahan dirinya sehingga tidak bisa keluar dari tempat itu. Segera Raya pun mengecek situasi sekitar, yang dimana saat itu Raya dikagetkan dengan sosok menyeramkan, dan tidak lama setelah sosok tersebut menghilang, Raya dibuat ketakutan dengan sebuah tangan menyeramkan. Segera ia pun lari membawa Vega pergi dalam upaya meninggalkan tempat tersebut. Saat berada di rumah Raya, mereka semua yang ada di sana pun mulai menyalahkan satu sama lain soal kejadian peristiwa tewasnya Jessie. Vega yang dibuat stres dengan kejadian itu, ia pun meminta kepada teman-temannya untuk menghentikan pertengkaran. Randy sendiri yang merasa dirinya selalu disalahkan, ia pun bergegas pergi meninggalkan rumah Raya. Sedangkan itu Dito memberitahu kepada Raya tentang suara aneh yang ia dapat dari alat perekam miliknya, yang dimana dalam suara tersebut terdengar seperti gemuruh teriakan orang kesakitan. Dan tidak lama kemudian, Dito pun berpamitan untuk pergi. Akan tetapi sebelum ia pergi, Dito memberikan sebuah kalung milik Raya yang tertinggal di mobilnya. Vega yang saat itu hendak akan ke kamar mandi, ia melihat dari arah cermin yang memperlihatkan wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Sedangkan itu Raya dibuat terkejut dengan alat perekam milik Dito tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Namun seketika, muncul Vega di belakang Raya yang dimana saat ia menoleh kembali, sosok Vega sudah menghilang. Raya yang dibuat kebingungan pun, ia segera mencari temannya itu yang dimana saat Raya keluar kamar, Raya melihat temannya itu sudah kerasukan dan menyerang dirinya. Namun ketika saat Raya bangkit dari jatuhnya, ia melihat sosok Vega yang menerjunkan dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, Raya mencoba menenangkan Vega, akan tetapi temannya itu seperti ketakutan dan segera lari meninggalkan rumah Raya. Sedangkan itu Randy yang berada di rumahnya, ia mendapati gangguan dengan kursi yang bergerak dengan sendirinya. Segera ia pun lari ke kamar untuk mencari kamera, dan di saat ia tengah merekam, Randy melihat sosok wanita menyeramkan yang sedang mengacak-ngacak rumahnya. Sementara itu di atas gedung, Raya menerjunkan dirinya sendiri sehingga membuatnya tewas. Saat di pagi hari, mereka yang melihat kejadian tewasnya Vega, Dito pun mempunyai sebuah rencana untuk kembali ke Alaspati dan menguburkan Jessie secara layak. Hal itu dikarenakan, jika mereka berpikir setelah menguburkan Jessie secara layak, maka gangguan yang menimpa mereka pun akan terhenti dengan sendirinya. Saat setibanya di dalam kelas, tiba-tiba Dito dihantui oleh wanita menyeramkan yang hendak akan membunuh dirinya. Dito yang ketakutan pun, ia segera pergi meninggalkan kampus tersebut. Saat di malam harinya, Raya yang sedang berada di dalam rumah, ia mendapati gangguan dari hantu wanita menyeramkan yang menyerang dirinya. Raya yang kini jiwanya terguncang, ia pun segera bergegas pergi meninggalkan rumah. Namun saat dalam perjalanan, hantu itu muncul kembali yang membuat Raya ketakutan. Bahkan kali ini hantu tersebut mulai mencelakai Raya dengan mengagetkannya di depan kaca mobil sehingga membuat mobil yang dikendarai oleh Raya mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam sungai. Ketika Raya berhasil keluar dari mobil, terlihat hantu itu muncul kembali yang lalu menenggelamkan Raya. Setelah mendapatkan serangkaian teror menyeramkan, akhirnya mereka semua pun memutuskan kembali ke hutan Alaspati. Saat setibanya di sana, Dito bersama Randy segera bergegas membantu mayat Jessie dan menguburkannya secara layak. Tidak lama saat dalam perjalanan pulang, Raya bermimpi jika kini arwah Jessie sudah tenang berada di alamnya sekarang. Singkat cerita, saat sesampainya di rumah, mereka semua pun dihantui kembali yang dimana ternyata bahwasanya sosok selama ini yang menghantui mereka merupakan sosok penunggu tempat hutan Alaspati. Hingga pada akhirnya, satu persatu dari mereka pun mati, dan film pun berakhir. Nah, jadi itulah rangkuman dari film Alaspati. Film yang berdurasikan 82 menit ini memiliki alur cerita yang dimana sebenarnya arwah yang selalu menghantui Raya dan kawan-kawannya itu
merupakan sosok arwah penunggu hutan Alaspati.